Alhamdulillah, karena kita akan pulang. Untuk itu nanti jalan hati-hati, kalau ngantuk mesti dulu istirahat, nggak usah dipaksa. Kita berdoa dulu supaya kita selamat, lancar, aman di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa berkaha illa rabbi la ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Oke, selamat pagi guys. Jumpa kembali dengan channel Saat Meteor Bandung. Pagi ini kita coba akan mereview jadi kegiatan kemarin touring ke Dieng. Dari pagi kita sudah persiapan, kurang lebih jam 7 kita persiapan keluar dari penginapan menuju ke Bandung. Tapi di sela-sela perjalanan kita ambil momen-momen spot-spot tempat untuk ngambil foto dan lain sebagainya. Kita lihat saja nanti di jalan seperti apa sambil menikmati pemandangan sepanjang jalur dari Puncak Dieng menuju kembali ke Bandung. Kita lihat ini sudah masuk jalan aspal, kanan kiri masih, walaupun pemandangannya tanamannya tidak begitu subur ya, karena banyak lahan-lahan yang masih kosong, tapi tetap indah dipandang mata. Kita menyusuri jalur walaupun cuaca masih cukup dingin ya di sekitaran Dieng ini ya, kita berupaya untuk menyegarkan diri, menguatkan diri supaya di jalan tetap dalam keadaan bugar. Lokasi Dieng mungkin akan masih terasa, cuacanya masih terasa dingin karena emang di ketinggian ya. Jadi mungkin dari permukaan laut ini masih terlalu tinggi sehingga cuacanya masih dingin. Kita akan melewati jalur yang seperti kemarin pada saat kita berangkat dari Bandung ke Dieng, tidak mencari jalur-jalur yang lain, antisipasi nanti malah sasar ya, lebih baik ngikutin Google Map dan lewatin jalur-jalur yang besar yang biasa kita lalui bersama. Kita lihat cuaca cukup cerah, mudah-mudahan tidak hujan, jadi sampai Bandung nyaman, perjalanan nyaman. Oke guys, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju Bandung. Ini masih jauh perjalanannya, kurang lebih memakan waktu 7 jam. Jadi kita santai saja, tidak usah ngebut-ngebut. Yang penting selamat sampai tujuan. Safety riding diutamakan. Kalau perjalanan jauh gini kita harus jaga stamina. Biasanya kalau kendor gasnya kita bisa ngantuk ya, bisa ngantuk. Makanya kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan. Kurang lebih 3 jam istirahat, ngopi dan lain sebagainya supaya kembali bugar, baru lanjutkan lagi perjalanan. Bisa dilihat guys, jadi
cuacanya masih cukup dingin di sini. Nampak kabut, masih berkabut tuh di depan. Baru keluar wilayah apa ini? Dari Dieng. Baru keluar dari Dieng. Tapi di luar Dieng pun masih terlihat kabutnya cukup tebal. Cuacanya pun pasti dingin. Hamparan perkebunan, gimana nggak banjir. Kanan kiri gunung sudah menjadi ladang. Jadi sudah beda lagi fungsinya. Yang tadinya untuk penyerapan air sekarang jadi tidak mampu menyerap air karena dipakai lahan pertanian. Masih menyusuri jalur kaki gunung. Gunung apa? Gunung Dieng. Nih, masih nampak kabutnya tebal sekali di depan. Di bulan Juli ini biasanya untuk tingkat kedinginan kemarin terlihat 12 derajat. Pada saat di puncak jam 3 5 derajat. Nah, biasanya kalau sudah habis Juli, Agustus semakin dingin, bisa-bisa nanti tanaman di pagi hari seperti es batu pada nempel di tanaman. Ini nampaknya cukup dingin sekali di wilayah ini karena terlihat kabutnya semakin tebal. Walaupun perjalanan kita sudah mulai menurun. Apalagi tadi di puncak Dieng, di tempat ini aja yang datarannya sudah mulai rendah, masih diselimuti kabut. Kita ikutin terus perjalanan, telusuri terus perjalanan ini. Hati-hati rekan-rekan, safety riding diutamakan. Jaga stamina, jaga fisik apabila merencanakan touring, karena perjalanan cukup jauh, melelahkan. Kalau fisik tidak mendukung, kita bisa drop di jalan, bisa kecapean di jalan, dan biasanya ngantuk. Karena kabutnya cukup tebal, jadi kita tidak bisa menyaksikan keindahan alam di sepanjang jalan. Ketutup sama salju, ketutup sama kabut. Kabutnya masih cukup tebal. Jadi ya, sepanjang mata memandang hanya hamparan kabut putih yang bisa kita lihat, kecuali yang jarak dekat baru kita bisa nampak dengan jelas hamparan lahan perkebunan maupun bangunan-bangunan yang berada di kanan kiri jalan. Masih menyusuri jalur di sekitar Gunung Dieng. Kita turun mungkin nanti dari Wonosobo ke Banjarnegara. Setelah itu kita coba untuk istirahat sejenak
untuk melemaskan otot-otot sambil cari pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Nah, ini sudah mulai agak berkurang kabutnya. Sudah kelihatan pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar jalur yang kita lewati. Walaupun masih ada beberapa di tempat-tempat tertentu terdapat kabut yang masih cukup tebal. Udara juga sudah mulai tidak terlalu dingin, nggak seperti tadi waktu masih di dekat wilayah Dieng. Sudah mulai hangat, mungkin karena kita sudah mengeluarkan energi untuk konsentrasi riding di jalan, sehingga mengeluarkan energi yang panas dapat mengimbangi rasa dingin dari alam. Perjalanan masih cukup jauh, jadi kita santai saja. Yang penting selamat sampai tujuan. Oke rekan-rekan, jadi perlu diketahui bahwa perjalanan ke Dieng memakan waktu kurang lebih 7 jam. Jadi untuk rekan-rekan yang belum pernah melakukan touring atau melaksanakan touring atau main ke Dieng, bisa dipersiapkan fisik dan mentalnya, karena perjalanan cukup jauh sehingga butuh stamina yang bagus, yang fit untuk mendukung kegiatan ini. Jangan sampai ngantuk, itu penyakit yang sangat-sangat membahayakan bagi riding. Bagi peserta touring, kalau sudah sudah didera rasa ngantuk, kita tidak bisa lagi bernegosiasi. Satu-satunya jalan harus istirahat. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pom bensin. Kita ngisi dulu sejenak, lanjutkan lagi perjalanan. Kita lanjutkan lagi perjalanan ke Bandung. Mudah-mudahan perjalanan lancar, tidak terjadi sesuatu hal. Berarti acara ini sukses dan lancar. Kita dapat menikmati perjalanan maupun menikmati tempat-tempat wisata yang telah kita kunjungi tadi. Untuk itu jangan lupa like, share, komen, subscribe bagi yang belum channel Adventure Bandung dalam kegiatan touring ke Dieng. Oke rekan-rekan, bagi yang belum pernah ke Dieng, perlu diketahui bahwa tempat wisata yang ada di Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah, tidak hanya puncak, tidak hanya kita menyaksikan sunrise, ternyata di sekitarnya ada tempat wisata lain, yaitu Telaga Warna, sama dengan ada beberapa gua. Ada Gua Jaran, Gua Penganten, Gua Semar, dan Gua Sumur.
Mohon maaf rekan-rekan karena batuk, jadi sedikit terganggu dalam review perjalanan kita dari Dieng ke Bandung. Masih dalam perjalanan Dieng ke Bandung. Oh, ternyata ada warga yang melaksanakan kegiatan tradisi budaya daerahnya, sehingga ada simbol-simbol kemacetan sedikit dalam perjalanan kita. Tradisi budaya setempat mungkin ya. Kita pelan-pelan saja perjalanannya. Kelompok-kelompok yang tadi melaksanakan tradisi budaya setempat. Setelah ini kita bisa melanjutkan perjalanan. Kondisi jalan cukup ringan dan lancar, bisa dengan nyaman menarik gas. Menikmati jalur yang sangat lengang, kondisi aspal tidak terlalu jelek, jalannya lebar, kendaraannya minim, jadi enak sekali. Kita bisa bersantai, bisa ngambil foto-foto dalam perjalanan. Karena jalurnya masih cukup jauh, sehingga kita perlu konsentrasi, jangan sampai melamun, karena dapat membahayakan baik pribadi maupun pengguna jalan yang lain. Cuaca mulai cerah, kondisi lingkungan cukup tenang, udaranya pun cukup nyaman. Kita melanjutkan perjalanan dengan nyaman juga, perlu kehati-hatian. Di jalur perjalanan pulang, udah kesekian kalinya kita ingatkan ke teman-teman, rekan-rekan sepanjang jalur agar tidak ngantuk. Tiga jam sekali diharapkan untuk istirahat sejenak, ngopi, melepaskan otot-otot. Kurang lebih 1/4 jam kita kembali setar melanjutkan perjalanan. Pada kegiatan ini kita bertujuh, karena ternyata teman-teman yang lain tidak bisa gabung karena ada kesibukan keluarga dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa memaksakan.
yang siap saja kita berangkat. Semoga apa yang menjadi keinginan dan harapan kita terpenuhi, tercapai, selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat juga. Kendaraan-kendaraan yang kita gunakan saat ini yaitu X-Max ada 3, satu ADV 150, satu Jetpick 25R, X-Max ada 4. Oke rekan-rekan, jadi selama dalam perjalanan ini perlu adanya komunikasi antara satu dengan yang lain, makanya diperlukan mikrofon. Bisa itu masing-masing punya mikrofon supaya bisa saling mengingatkan selama dalam perjalanan apabila apabila ada sesuatu hal itu dapat diberitahukan, atau mungkin salah jalan, atau mungkin di depan ada halangan, jalan rusak dan lain sebagainya, bisa saling mengingatkan. Pentingnya komunikasi lewat mikrofon juga bermanfaat supaya para rider tidak ngantuk. Itu yang harus diantisipasi karena berjalan jauh sangat berisiko. Penyakit yang sulit untuk dihilangkan yaitu rasa kantuk. Kalau sudah terserang rasa kantuk, satu-satunya jalan kita harus beristirahat, melemaskan otot, meluruskan kaki maupun badan supaya kembali bugar. Jangan pernah memaksakan apabila sudah ngantuk, karena dalam sekejap bisa saja terjadi kecelakaan baik kita sendiri maupun membahayakan pengguna jalan yang lain. Supaya tidak terjadi kebosanannya dalam perjalanan jauh, memang sangat diperlukan itu mikrofon. Di sela-sela kita bisa komunikasi dengan yang lain, kita juga bisa mendengarkan musik, bisa berinteraksi dengan telepon masuk tanpa harus berhenti, sehingga memudahkan para rider apabila ada sesuatu hal yang berkaitan dengan komunikasi. Jalur cukup lurus ya, bisa sedikit menarik gas supaya tidak monoton kecepatannya. Ini dapat membantu kita juga yang tadinya ngantuk mungkin segera tersadarkan, karena harus konsentrasi lagi dengan kecepatan yang berbeda.
rekan-rekan yang belum tahu jalur-jalur yang bisa dilewati, kita memanfaatkan aplikasi Google Map. Bisa dipandu dari sana, kita nggak perlu nanya-nanya atau cari-cari jalur, kita cukup memonitor saja pada layar HP. Insya Allah akan sampai ke tempat yang tujuan yang kita tuju. Untuk mendukung pengambilan video maupun gambar-gambar maupun foto, kita butuh rekan-rekan yang bagus mengambil momen pada saat video maupun ngambil foto pada lokasi-lokasi yang dianggap bagus untuk ditampilkan, untuk ditayangkan pada video. Jadi jangan monoton, yang ngambil gambar, yang ngambil video, yang bawa kamera itu bisa maju mundur, bukan berarti sombong dan lain sebagainya, tapi kita mencari spot yang bagus, angle yang bagus selama dalam perjalanan. Sudah memasuki wilayah Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah ya, berarti ini sudah masuk ke Jawa Barat pinggiran. Alhamdulillah, selama perjalanan kita menikmati jalur dengan cuaca yang cerah, tidak terlalu panas, sehingga nyaman untuk perjalanan. Mudah-mudahan tidak ada hujan sampai ke Bandung, sehingga kita tidak perlu berhenti memakai jas hujan dan kembali jalan lagi. Lebih nyaman perjalanannya, baik konstur jalurnya tidak basah, lebih nyaman kering, dan tidak tidak membahayakan bagi rider-rider yang melakukan perjalanan jauh karena sudah capek dan lain sebagainya. Dibutuhkan kesabaran, stamina, dan fisik yang kuat untuk dapat melewati ini semua. Kecuali perjalanannya yang cukup tempuh 2 atau 3 jam, mungkin stamina akan tetap stabil. Tapi kalau sudah melewati 3 jam, sepertinya harus banyak istirahat dan harus benar-benar persiapan yang matang. Bisa dilihat jalannya bagus, pemandangannya juga cukup bagus kanan kiri, sehingga tidak membuat kita bosan selama melewati jalur ini.
Oke guys, lanjut kembali perjalanan dari Dieng ke Bandung ya, melewati jalur selatan. Bisa dilihat jalur-jalur yang ada di Jawa itu masih pada lengang, nggak seperti di Bandung sudah di sana sini macet. Jalannya lebar, jalannya bagus, jalannya lurus, jadi nyaman untuk para touring yang melaksanakan touring bisa melewati jalur-jalur yang sudah sepertinya kita sudah sampai ke Banyumas. Barusan kita bisa lihat ada kapal dan tulisan lokasi wilayah yang telah kita lewati. Bisa dilihat ini ada apa ya, terowongan barusan ya. Terowongan apa ya? Kurang jelas juga. Oh, ternyata kuburan Cina, bukan terowongan. Dalam perjalanan yang cukup melelahkan ini kita harus waspada ya. Waspada dan jangan sampai apa? Hah? Aduh, karena banyak keasikan ngobrol jadi nyasar barusan. Harus kembali lagi nih ke jalur utama. Sudah nyari. Nah, ini harus antisipasi karena kalau ngelewatin di luar map biasanya kita suka apa? Suka nyasar. Nah, itu kayaknya tadi settingannya apa, pakai ini kendaraan mobil apa? Motor ya, harusnya kan kalau ini pasti mapnya map motor nih kalau lewat jalan-jalan seperti ini. Kita lewat danau nih, danau apa ini? Motong jalan kan, mudah-mudahan ini jalan pintas, motong jalan sehingga jalur yang kita lewatin tidak terlalu jauh, menghemat beberapa kilometer di wilayah Banyumas. Nah, kita sudah ketemu kembali dengan rekan-rekan. Oh, ini masih terpisah kita. Masih terpisah. Saya dengan Pak Yudi dengan Pak Dedi sepertinya sholat duhur dulu ini. Untuk rekan-rekan kayaknya melalui jalur gede sehingga saya, Pak Dedi sama Pak Yudi tidak lewat jalan yang tengah danau tadi. Nah, kita rehat sejenak untuk makan siang, dan yang belum melaksanakan sholat duhur bisa melaksanakan sholat duhur. Ini lokasinya di mana ya? Rumah makannya gede banget. Mungkin kebetulan ada acara juga ini, ibu-ibu lomba masak mungkin. Beres makan. Oh, sudah beres. Jadi tadi mungkin kita santap makan siang dulu, kurang lebih ada 1/4 jaman. Kita sudah meluruskan badan, makan sudah, sholat sudah. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan kita foto dulu bersama di sini di depan tempat makan sebagai apa ya, dokumentasi, buat dokumentasi. Nah, kita ambil foto dulu di sini. Persiapan melanjutkan perjalanan kembali menuju Bandung.
kurang lebih 3 jam atau 4 jam lagi nih dari sini. Kok tampilannya seperti yang sudah sore, padahal ini siang. Jam 2-an, tapi tampilannya sudah seperti sore hari. Perut sudah terisi, awas rekan-rekan jangan sampai ngantuk. Biasanya kalau sudah makan males untuk ngegas lagi. Rasanya kurang kalau cuma istirahat 1/4 jam, setengah jam. Pengennya memejamkan mata dulu, tapi kita dikejar waktu sehingga harus kembali melanjutkan perjalanan. Semoga nyampe Bandung tidak malam hari. Masih di jalur perjalanan dari perbatasan, tadi kita perbatasan mana? Banyumas ke Bandung. Mudah-mudahan di jalur Ciawi, Malangbong, Limbangan tidak padat, karena ini hari Minggu biasanya jalurnya cukup padat, cukup ramai. Semoga saja hari ini tidak seperti hari-hari sebelumnya, jadi kita bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat. Kita masih menyusuri jalur nasional, jalur provinsi. Jadi kelihatan kalau jalur provinsi itu biasanya jalannya bagus, lebar, jadi nyaman bagi teman-teman yang suka touring lewat jalur ini. Posisi yang ngambil video itu harusnya maju mundur supaya dari depan nampak, dari belakang juga nampak. Jangan diem di tempat sehingga yang kena kamera itu hanya siapa ini? Siapa nih yang pakai jetpack? Maju mundur, cari lokasi di depan, di tikungan biasanya. Nah, ambil video dari dari posisi depan, jadi bagus kelihatannya. Masih menyusuri jalur provinsi, jalur nasional. Nah, ini Pak Dedi sudah mulai kena racun nih. Pak Dedi sudah mulai kena racun. Jadi sekarang ngajak touring terus. Biasanya ke tempat kerja pakai mobil, sekarang mau pulang pergi selalu pakai motor. Keluar kota pun pakai motor. Udah keracun sama Pak Yudi sepertinya. Jadi sekarang lebih maniak. Jangan kalah sama yang muda-muda. Ini para senior kita aja pengennya pakai mobil
yang tadinya pakai mobil sekarang ya. Oke guys, kita lanjutkan kembali perjalanan kita touring dari Dieng ke Bandung. Touring seperti ini memerlukan atau membutuhkan stamina fisik dan tidak lupa dompet. Karena perjalanannya lebih dari 3 jam, kita kebanyakan kalau sudah lebih dari 3 jam itu rasa ngantuk itu pasti menghantui kita. Jadi kita upayakan untuk 3 jam sekali istirahat, mungkin ngopi, kalau waktunya sholat sama makan silakan. Jadi jangan sampai lebih dari 3 jam perjalanan. Dikhawatirkan ada teman-teman kita yang staminanya kurang fit, bisa ngantuk, dapat membahayakan diri kita maupun pengguna jalan yang lainnya. Masih di jalur provinsi, cukup melelahkan nih. Perjalanan kita cukup melelahkan karena memakan waktu lebih dari 7 jam. Ya. Alhamdulillah ini sudah mendekati Cilacap, Banjar. Cuacanya cukup cerah, tidak hujan seperti harapan kita pada saat masih di daerah Dieng tadi. Jadi kita bisa nyampe ke Bandung mungkin malah lebih cepat dan mungkin tidak kemalaman juga. Nah, ini jalur yang paling enak ini. Sudah lurus, jalannya lebar, kendaraannya lengang. Ya rekan-rekan, bisa kita lihat suasana dalam perjalanan ini suasana jalurnya cukup lengang, jalannya belak-belok. Sepertinya yang disukai para rekan-rekan teman-teman yang suka touring pasti jalur-jalur seperti ini. Bagi yang suka miring-miring pasti sudah mengetahui jalur yang sudah mendekati wilayah Banjar itu cukup enak untuk bedol gas. Jalurnya lebar, jalurnya belok-belok, dan asik untuk yang suka miring-miring. Kita sudah memasuki wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat. Terbukti ada kujang kanan kiri tadi. Nah, ini sepertinya mulai masuk jalur Jawa Barat. Terlihat jalurnya, jalannya bagus, lebar.
nyaman untuk berkendara. Kadang-kadang ada kejenuhan di di jalur karena perjalanan cukup jauh. Pengennya istirahat, kalau udah istirahat males untuk ngegas lagi biasa. Kalau tidak benar-benar hobi mungkin akan berpikir ulang kalau sudah touring ke tempat-tempat yang memakan waktu cukup lama. Tapi karena hobi, 12 jam pun tidak jadi masalah. Disarankan untuk rekan-rekan yang suka atau hobi touring, kamera tidak hanya di satu motor, mungkin di depan ada, di tengah ada, dan di belakang ada, sehingga nanti hasilnya bisa di-collab, dicampur, diedit supaya tampak dari depan ada, dari tengah ada, dari belakang ada. Sepertinya cuaca sudah mulai agak gelap ya, udah sore hari ini, sudah jam 5, mungkin jam 5-an. Matahari udah mulai turun. Mudah-mudahan tidak kemalaman di jalan, guys. Udah mulai turun, matahari sudah mulai turun, cuaca sudah mulai kelihatannya sudah mulai sore, tapi alhamdulillah tidak hujan, jadi kita bisa nyaman lah di jalan. Beda dengan kalau cuaca hujan itu harus basah-basahan, harus pakai jas hujan. Nah, ini mungkin sudah memasuki daerah Ciamis ya. Itu yang ungu ya. Kalau sudah mulai warna-warna ungu itu bagian simbol dari kota Ciamis. Masih di jalur protokol, jalur nasional, jalur provinsi. Itu rekan-rekan bisa maksudnya tuh supaya tidak bosen ya di lapangan, di jalan, apalagi menempuh jalur yang cukup jauh ini. Masing-masing punya mikrofon supaya bisa komunikasi, bisa juga bermanfaat untuk memberikan sinyal atau tanda-tanda apabila di depan ya, di yang paling depan kalau ada lubang, ada yang menyeberang dan lain sebagainya, itu bisa ngasih tahu. Dapat juga sebagai sarana supaya kita tidak bosen atau mungkin ngantuk. Jadi komunikasi terus bisa berjalan sepanjang jalan melalui mikrofon tadi. Nah, ini sudah lewat ya Ciamis.
Banjar dulu mungkin tadi, Banjar, Ciamis. Lanjut perjalanan, masih panjang. Tetap waspada di jalur, jangan ngelamun, dapat membahayakan diri pribadi maupun pengguna jalan yang lain. Jadi tetap motonya kita bagi rider itu safety riding. Safety riding itu tetap diutamakan, yang paling utama. Ya rekan-rekan, jadi sebelum perjalanan ini berakhir, kita isi bensin dulu ya. Ngisi bensin terakhir di daerah Banjar kalau nggak salah. Banjar dulu baru Ciamis. Nah ini kita melewatin jalan yang ini, yang belok kiri ya, bukan yang lurus tadi. Kalau yang lurus itu biasanya banyak bis-bis maupun truk-truk yang gede-gede lewat. Nah kita upayakan muter jalur ini sesuai dengan instruksi dari Pak Yudi, orang Ciamis, lewat jalur. Mudah-mudahan ini dapat dapat mempersingkat jalur perjalanan atau kilometer. Nanti terus baru belok kiri melewati rel kereta api. Nah nanti bakal di depan ketemu lagi jalur provinsi yang mengarah ke yang sebelum itu yang jalannya gini, sebelum Suryalaya itu, nanti keluarnya di sebelum Suryalaya. Oke rekan-rekan, sambil menikmatin jalur, mungkin bisa satu persatu nanti ditanya kesan pesannya seperti apa. Yang jelas kesannya itu pasti melelahkan. Perjalanan jauh melelahkan. Nah itu udah nyampe tujuan biasanya suka malas pulang, malas. Tapi kalau sudah ini karena hobi ya, berangkatnya dari hobi, tidak jadi masalah. Itu perjalanan jauh, bukan halangan. Oke guys, kita ternyata sudah jalur sudah mulai gelap, cuaca sudah mulai gelap. Perlu kewaspadaan, kehati-hatian, karena banyak kendaraan besar juga yang lewat jalur sini. Nikmati jalur kepadatan di hari Minggu. Ya biasanya nanti sebentar lagi ketemu dengan dengan situasi kepadatan arus lalu lintas di daerah Ciawi, Gentong, Limbangan sampai ke Cileunyi ya, sampai Cibiru. Biasanya cukup padat jalur-jalur yang akan kita lalui nanti. Ya ini kebetulan Pak Yudi yang paling depan memakai suara sirine maupun isyarat, sehingga kita dapat dengan mudah
melewatin kendaraan-kendaraan yang ada di depan kita. Perlu diwaspadai bagi rekan-rekan yang tidak ada rider, seperti yang ada suara-suaranya itu klakson maupun dodot-dodot. Nah, itu sangat dibutuhkan bagi yang suka touring itu, karena dengan suara-suara tersebut akhirnya memberi perhatian bagi pengguna jalan lain, sehingga tidak tidak asal-asalan dan ngasih jalan biasanya. Cuaca udah mulai gelap. Nah, ini bisa dilihat nih kalau udah malam hari seperti ini. Makanya perlu lagi kehati-hatian rekan-rekan yang punya lampu-lampu terang. Biasanya yang suka touring itu pasti pada mengganti lampu-lampunya dengan lampu LED yang cukup terang, sehingga membantu perjalanan, membantu pencahayaan di jalan pada saat malam hari. Nah, ini udah mulai banyak kendaraan-kendaraan besar, biasanya di Ciawi, Gentong, Limbangan ya. Kita sangat terbantu sekali karena paling depan itu Pak Yudi, motornya ada suara-suara, ada Willy, apa itu namanya, ada apa, oh yang masuk lorong belum, hah? Bukan, oh udah. Kok nggak ada yang saya yang ngelewatin lorong itu yang di Lingkar Nagrek. Oke rekan-rekan, kita sebentar lagi mungkin sudah bisa memasukin Bandung, karena ini sepertinya sudah nyampe daerah Rancaekek ya. Kita udah masuk Cileunyi nih, jembatan nih, kelihatan jembatan tol. Nah, sebentar lagi masuk Cibiru. Nah, perlu kita lampu-lampu yang seperti ini, anti kabut, sangat membantu kalau perjalanan malam hari. Oke guys, kita sepertinya sudah mendekati kota Bandung. Jangan lupa komen, share, like, subscribe bagi yang belum. Ketemu lagi di kegiatan kita selanjutnya. Jangan lupa Adventure Bandung tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.